Halo teman-teman, sudah makan semua ya? Biasanya kalau udah makan terus kenyang, setelah kenyang ngantuk. Tapi berharap dengan topik di sesi 2 kita jadi gak ngantuk. Karena sesi 2 kita mau ngomongin tentang apa? Seks dan cinta. Malam ini malam apa teman-teman? Malam minggu ya? Ada yang datang sama pacarnya? Oke. Ada atau nggak ada pacar, teman-teman semua berhak untuk menikmati sesi 2. Sesi 2. Oke, teman-teman, untuk sesi 2 pembicara kita adalah Kak Alex Nanlohi. Saya akan membacakan sekali lagi biodata singkat tentang Kak Alex yang teman-teman wanita mungkin belum tahu. Kak Alex, nama lengkapnya Alexander Agus Elias Nanlohi. Nama panggilannya Alex. Asal sekolah SMA Negeri 1 Ujung Pandang. Asal kampus S1 FISIP UI Komunikasi. S2 di UK Misiologi Radcliffe College. Bang Alex bergereja di GPIB Kelapa Gading. Mari bersama-sama kita menyambut Kak Alex dengan tepuk tangan. Tuhan, kami akan kembali belajar. Kami mohon Engkau mengajari kami, mendidik kami sejak kami muda. Supaya kebenaran-kebenaran-Mu menjadi kesukaan kami dan dasar bagi hidup kami. Berkati waktu ke depan, Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolong kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Kita akan lihat satu video dulu. Tadi sebenarnya harusnya saya putar di kelas pria ya. Tapi ini juga saya pikir jadi pergumulan untuk wanita juga ya. Walaupun memang spesifik ini pergumulan pria. Silakan. Tuhan angkat diriku, tolong aku anak-Mu, lepaskan jerat hasrat kedagingan hatiku, malu akan dosaku saat ku menghadap-Mu, belenggu ini sangat menyakitkan langkahku. It's every man's battle and it's hard to handle. Don't lie to me man, most of us entangled, terikat pornografi, berjuang tertatih. Tuhan tahu dan bisa melihat setiap hati. Ku dapati fakta kebanyakan laki-laki jatuh di lubang yang sama lagi dan lagi. Nobody ever talk this issue in a song, so I pray to God that I don't say this wrong. Cause I want you to know, porn desensitize you. Sulit untuk berpikir jernih tentang wanita yang ayu. Tuhan ciptakan seks sebagai kenikmatan suci. Lihatlah dunia mengekangmu dalam jeruji. Satu klik di internet bisa kau dapatkan betapa banyaknya konten tak terkatakan. I say this bukan karena ku lebih kudus. It's every man's struggle untuk bisa terputus. Tuhan angkat diriku, tolong aku anak-Mu, lepaskan jerat hasrat kedagingan hatiku, malu akan dosaku saat ku menghadap-Mu, belenggu ini sangat menyakitkan langkahku. I was serving God at day, watching porn at night. Dalam nurani ku tahu this ain't right, so I walk among friends, menahan malu, sementara rasa salah menekanku selalu. So I know how you feel, I know what it's like, but we can't give in, we have to fight. I see porn around me everywhere, di mana-mana. Foto video HP saling tukar sesama, di rumah, sekolah, kampus,
kampus, di tempat kerja. I don't know, apakah juga di gereja. Tuhan ciptakan kita segambar dengannya, but we keep crucifying him, memaku tangannya di atas salib, menanggung dosa pornografiku. Tertundukku merata bersimpuh di kakiku. I say this bukan karena ku lebih kudus, it's every man's struggle untuk bisa terputus. Tuhan angkat diriku, tolong aku anakmu, lepaskan jerat hasrat kedagingan hatiku. Malu akan dosaku saat ku menghadapmu, belenggu ini sangat menyakitkan langkahku. So how we find it, tak bisa sendiri. Dengan kekuatanku tak bisa ku berdiri. Let's pray with me and close your eyes. Keep your ears closed from the devil's lies. Say Bapa, aku ingin bebas terlepas segala roh percabulan agar terhempas. Teman, pacar, istri atau orang tua, ku minta ingatkanku agar tak berhati dua. Aku lemah tapi dalammu ku kuat. Ampuni segala dosa yang telah ku buat. Say it with me, aku tak ingin terikat di mana ada pornografi, ku tak ingin terlibat. And in the name of Jesus, 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 Satan, I command you to release us. Melangkah di hari baru, siap menghadapi, menepis setiap godaan manis pornografi. Amin. Tuhan angkat diriku, tolong aku anakmu, lepaskan jerat hasrat kedagingan hatiku. Malu akan dosaku saat ku menghadapmu, belenggu ini sangat menyakitkan langkahku. Sewaktu kecil, saya hidup tanpa kasih sayang. Waktu SMU, saya berpikir untuk merubah diri saya menjadi cowok. Saya Fang-Fang, inilah kisah hidup saya. Saya 4 bersaudara. Saya punya cici 1, saya punya adik cowok 1, saya punya saudara kembar 1 di atas saya. Waktu kecil itu, saya nggak merasakan kasih sayang orang tua. Apapun yang saya lakukan, itu selalu salah. Saya udah dapat nilai bagus pun, selalu salah. Karena nggak bisa menang dari saudara kembar saya. Dan itu membuat saya jadi nggak deket sama keluarga. Waktu umur 10 tahun, saudara kembar saya meninggal. Sampai akhirnya setahun kemudian mama saya juga ikut meninggal. Di situ saya lebih lagi menyalahkan diri saya. Dan setelah itu, ya mama saya meninggal, saya mulai nakal lah. Mulai suka pulang malam. Karena saya merasa saya nggak bisa diterima di keluarga saya juga mulai ada pemikiran saya juga nggak bisa diterima sebagai seorang wanita. Karena saya lihat kalau saya jadi wanita tuh banyak banget halangannya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan saya mulai mengubah penampilan saya jadi seperti cowok. Dari pertamanya cuma tomboy, saya jadi berpenampilan seperti preman. Ya dari kecil saya suka baca. Sampai akhirnya saya mulai sering baca novel. Ya novel, di situ novel itu ada adegan-adegan yang porno lah ya. Saya nggak tahu kalau kita baca seperti itu bisa mengganggu pikiran. Jadi saya mulai jatuh lagi dalam dosa yang baru, masturbasi. Saya mulai pacaran tuh umur 19. Nah habis itu pacar saya, dia mulai kayak ngajarin juga petting. Saya pikir itu ya biasa aja untuk orang pacaran. Yang penting kan nggak berhubungan seks kayak gitu. Sampai suatu hari saya dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang saya nggak suka. Jadi ceritanya itu dia ngajak saya ke kamar. Habis itu dia langsung paksa saya, dia buka baju saya semua. Saya masih lontar-lontar itu. Saya mau teriak, saya nggak berani. Nanti orang pada datang, kita saya jadi malu, papa saya jadi malu. Saya pikir seperti itu kan. Sampai akhirnya saya bilang sama Tuhan kalau sampai hari ini keperawanan saya hilang, saya mau bunuh diri. Pas dia mau buka bajunya dia, saya mulai ketakutan. Saya setengah berteriak tapi nggak sampai teriak banget. Saya bilang kamu harus bertobat. Dia langsung kaget, langsung loncat dari tempat tidur, terus langsung bangun, langsung ngeliatin saya, terus dia minta maaf. Saya langsung marah lah seperti sama dia. Dia minta maaf. Dia sampai bersujud minta maaf, katanya dia nggak sengaja. Saya
diajak ikut ada acara anak muda seperti itu ya, yang hadir anak muda semua. Di situ ada yang cerita, ada kesaksian. Salah satunya adalah dia terikat narkoba, tapi sejak dia kenal Tuhan Yesus dia mulai berubah. Waktu saya dengar itu saya mulai mikir, Tuhan hebat banget orang ini kan, terus Tuhan juga hebat banget kok bisa ngubah orang ini, padahal Tuhan itu kan nggak kelihatan. Dan saya mulai pikir, dia aja yang pakai narkoba sehari bisa berubah. Waktu itu saya langsung nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Saya kenal Tuhan Yesus, saya bisa menghargai keluarga saya. Ngomong kosong nggak saya bilang saya sayang Tuhan, tapi saya nggak sayang keluarga saya. Mau temen kayak manapun baiknya, tetap juga keluarga pasti yang lebih peduli sama kita. Saya bersyukur saya diizinkan melalui semua itu, dan saya bersyukur juga Tuhan memberikan saya kekuatan untuk saya nggak jatuh, tapi membuat saya menang mengatasi semua yang pernah saya alami dulu. Setelah saya kenal Tuhan Yesus, cita diri saya sebagai seorang wanita itu pulih ya. Tuhan Yesus itu bisa menerima saya dan bisa memberi kepuasan ya, karena kita manusia ada satu ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Itu nggak bisa diisi oleh apapun sebenarnya. Ayo sama-sama kita bilang, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup. Aku bisa berubah. Tidak ada yang bisa membawa kita jauh dari Tuhan kalau Dia sudah menebus kita, dan ini keyakinan kita, perubahan itu mungkin ya. Jadi saya berharap kalau kalian bertanya, kerinduannya adalah percaya sama Tuhan yang hidup dan kamu mungkin berubah. Dunia berkata, enggak lah, udah stylenya kita begini. Kita hidupnya kayak gini aja. Dosa-dosa deh, mana ada sih anak remaja enggak nonton pornografi? Mana ada sih anak remaja enggak ML kalau pacaran? Kita harus bisa berkata tidak. Kita berbeda ya. Banyak hal yang saya ingin sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, jadi teman-teman tolong catat line yang tadi, line halo PSKJ ya. Kalau ada hal-hal yang belum selesai tuntas dibahas di sini, kalian bisa tanya lebih jauh ya. Oke. Ini email saya, kalau mau kontak pribadi juga silahkan, kalau mau WA, SMS silakan. Jadi saya sih berharap teman-teman punya tempat orang-orang yang dekat yang bisa kalian share. Kakak-kakak dari TPS-mu juga, saya harap juga mereka bisa terbuka dan boleh dekat sama kalian ya. Kita akan masuk beberapa hal yang saya ingin presentasikan sore hari ini atau siang hari ini. Yang pertama, zaman ini berubah sangat cepat. Sehingga banyak hal-hal yang dahulu nampaknya tersembunyi, tidak terekspos, sekarang makin terekspos, dan data-data resmi yang dikeluarkan cukup mengerikan. Ini misalnya, di kelas pria tadi kita sudah bukakan begitu ya. Ini, saya harap kamu tidak masuk dalam data ini, kamu yang tidak termasuk sisanya. Itu pun sedikit sekali. Tadi yang cowok malah mau ganti yang terakhir itu ya. 100% sudah lihat pornografi katanya gitu ya. Ngeri juga kalau gitu ya. Ini data aborsi dan ini juga data yang resmi. Saya ingatkan seringkali data resmi sama data yang sebenarnya jauh lebih banyak. Resmi itu karena pemerintah juga tidak mau tercoreng mukanya. Seringkali itu data-data yang disampaikan. Pornografi jadi hal yang tadi juga saya bersyukur untuk orang-orang yang kreatif membuat video tadi atau lagu rap tadi, kerinduan untuk bebas, untuk Tuhan tolong angkat aku ya. Harusnya ada kerinduan seperti itu. Fenomena LGBT belakangan makin melanda. Harusnya sih udah dibahas tadi gitu ya, sehingga saya tidak usah ulangi lagi. Nah, mungkin ini juga fenomena lain kalau bicara cinta. Nah, pacaran beda agama ya. Oke.
Kalau ada yang nanya, Kak Alex nasihatnya apa untuk yang pacaran beda agama? Nasihat saya cuma satu, putus. Kalau kamu berargumen, tapi kak, saya akan tetap jawab, putus. Coba lihat kalimat ini, coba baca sama-sama kalimat ini ya. 1, 2, ya. Kadang. Ih, kasihan deh lo. Ya nggak mudah, saya harus katakan tidak mudah. Tetapi sebelum terlanjur jauh, putuskan supaya kalian tidak menyesal kemudian, ya. Ada yang bilang begini, tapi kak, saya rencananya mau narik dia. Kalau narik dia jangan dengan cara pacaran. Putusin dulu penginjilan, ya. Dia bertobat, ayo jadian lagi gitu kan. Jangan demi dia ikut saya pacarin dia. Bukan begitu. Itu cara yang tidak tepat, ya. Teman-teman, bicara soal seks, ini juga sebenarnya data yang tadinya saya mau bukakan di kelas laki-laki. Penyebab seks di luar nikah. Pertama, stimulasi lingkungan. Tekanan sosial sangat tinggi sekarang. Ada satu buku sebenarnya saya nggak tampilkan, tapi itu buku anak remaja sekarang yang dia bilang begini. Kalau pacarmu minta ML, lagi pacaran itu wajar. Lah, karena kenapa? Karena itulah kasih sayang. ML dalam pengertian making love, maksudnya having sex sebelum menikah. Dan Alkitab jelas mengatakan tidak, ya. Seks dibicarakan di segala tempat dan di segala waktu. Sekarang kayaknya di mana-mana dibebaskan orang bicara seperti itu. Saya termasuk hati-hati juga teman-teman, adik-adikku, ketika kau biasa bercanda-canda hal yang jorok. Hal seks itu sebenarnya kudus Tuhan yang ciptakan. Kalau kamu bawa bercanda, saya pikir kamu tidak menghargai dan menghormati Tuhan yang menciptakan seks. Ya, nilai-nilainya makin liberal, pendidikan pun tidak memadai. Banyak yang bercerita bahwa di sekolah tidak dapat materi-materi seperti ini. Tekanan dalam diri, kepo tingkat dewa. Nah itu ya. Kenapa anak remaja kayaknya pengen tahu segala sesuatu. Fantasi yang tidak terkontrol. Memang ngeri ya. Fantasi ini Tuhan ciptakan pikiran. Dan bayangkan pikiran itu bisa melampaui masa. Ingat yang lampau, ingat atau yang terjadi beberapa hari yang lalu. Bahkan bisa merencanakan sampai ke depan. Lalu tekanan dalam diri, pencarian identitas diri dan harga diri. Beberapa anak yang saya layani jatuh dalam dosa seksual, salah satunya diawali dengan tidak punya teman. Lalu kemudian adalah yang dekat, ada yang selalu perhatian gitu. Akhirnya yang terjadi adalah dia mencari kepuasan di dalam relasi. Yang terjadi akhirnya relasi itu berujung kepada seks bebas sebelum menikah. Dan itu terjadi punya anak di kelas 3 SMA. Pencarian keintiman dan kedekatan. Nah ini masalah ya. Pelarian orang tua yang mungkin pola asuhnya tidak tepat gitu ya. Ada anak yang sangat melihat papanya mungkin menganiaya mamanya. Dia anak cowok, dia kesel banget sama cowok. Akhirnya dia bilang, saya milih. Atau dia gak mau jadian, bisa either or ya. Kemungkinan dia jadi homoseks atau kalau wanita dia bisa jadi lesbian. Ada faktor-faktor seperti itu yang mempengaruhi proses pertumbuhan kita. Pikiran yang menyimpang. Dan termasuk juga ini yang ngeri ya, pengaruh satanik. Beberapa ilmu-ilmu hitam itu kaitannya sangat dekat sama hubungan seks. Maksudnya salah satu caranya misalnya masuk ke sekte itu, ke ilmu itu adalah dengan melakukan hubungan seks. Jadi ini mungkin sekali terjadi. Ada satu gereja di tahun saya mahasiswa itu berkembang dengan slogannya
cium kudus. Wah, jadi habis kebaktian cium kudus. Karena di Alkitab kan ada cium kudus. Lalu dia artikanlah cium kudus. Lalu habis kebaktian, having sex. Wah, banyak banget anak remaja datang ke sana. Anak remaja sukanya begitu kali ya. Gitu ya. Apalagi di atas namakan kebaktian gitu ya. Oh, jangan heran, ini bukan baru terjadi sekarang. Di zaman dulu, di zaman Paulus melayani, bahkan ada istilah yang namanya pelacur bakti. Ada pelacur yang disediakan di kuil-kuil Dewi Artemis. Itu contohnya kitab Efesus. Kalau kalian lihat kondisi kota Efesus, ada kuil yang besar, itu kuilnya Dewi Cinta, Dewi Artemis. Atau diyakini sebagai Dewi Kesuburan. Lalu apa yang orang lakukan? Ibadahnya itu adalah datang ke tempel, dan di situ disediakan kurang lebih 3.000 pelacur bakti. Pelacur yang tujuannya untuk kebaktian. Jadi ibadahnya apa? Ibadahnya yaitu bersetubuh. Pasti rajin banget orang beribadah waktu itu ya. Ngeri loh. Jadi kebaktiannya bersetubuh. Nah, kalian udah dewasa ya, saya cerita gamblang. Itu mereka bersetubuh, lalu menjelang klimaks. Sebelum pria itu klimaks, maka dia akan mengeluarkan spermanya itu di tanah. Itulah lambang kesuburan yang dimengerti pada waktu itu. Jadi di kuil Dewi Artemis banyak ruang-ruang tempat kebaktian dan pelacurnya disediakan. Yang datang memang waktu itu berbakti laki-laki. Datang kebaktian, keluarkan spermanya ke tanah, itulah lambang kesuburan. Jadi bayangkan yang namanya ritual agama dan seks dari dulu sudah banyak ajaran-ajaran menyimpang yang mengkaitkan hal tersebut. Dan seringkali karena yang nafsunya lagi tinggi-tingginya adalah anak-anak remaja. Makanya hati-hati ya. Kalau ada kebaktian atas nama kebaktian, gerejanya aneh-aneh, hati-hati. Ada yang dulu bilang, "Kak, ada gereja setan." Nah, salah satunya itu katanya gitu ya, ada hubungan seks di akhir kebaktian. Terus dia nanya, bagaimana pendapat Kak Alex tentang gereja setan? Saya bilang, bagus itu. Kaget dia. Kok bagus? Setan aja ke gereja, apalagi kau, mesti lebih rajin. Nggak usah diurusin lah ya. Itu bukan urusan kita ya. Nah, saya bahas fenomenanya dulu lah ya. Nanti soalnya gini, Kak Alex tidak tahu persis Kak Riko bawakan apa. Jadi saya nggak mau terlalu overlapping sama Kak Riko. Nanti bagian love-nya banyak Kak Riko yang bawain ya. Nah, teman-teman perhatikan ini. Dampak seks di luar nikah. Dampak negatifnya itu masalah emosi ya. Rasa bersalah, cemburu, takut, cemas, tidak aman, marah, depresi. Orang-orang yang pernah menikmati seks sebelum pernikahan, saya harus katakan hati-hati bahwa ini sekarang terjadi kegangguan secara kejiwaan. Maksudnya apa? Ada perasaan tidak aman, tidak tenang. Apalagi di tengah-tengah masyarakat kita yang semakin lama memang semakin permisif, tetapi kita masih mengakui nilai-nilai kayak keperawanan gitu ya. Kita masih mengakui nilai-nilai yang namanya kekudusan. Saya pikir mari kita tidak ikut semangat zaman ini. Secara spiritual juga banyak orang-orang yang keluar dari gereja. Kenapa? Karena tidak mau ada dalam gereja yang menuntut hidup kudus. Jadi pelan-pelan mundur. Nah sayangnya memang gereja kurang merangkul. Kadang-kadang orang-orang seperti itu jadinya keluar dan terhilang, bahkan mungkin pindah agama yang lain. Saya berharap kita tetap punya kerinduan untuk bisa dekat dengan orang-orang yang seperti ini untuk kita bawa mereka kembali kepada Tuhan. Saya ceritakan cerita ini beberapa kali karena ini terjadi di dalam pengalaman pelayanan saya. Jadi saya ketemu pengurus lah, saya nggak usah bilang di mana, tapi pengurus Rokris salah satu SMA di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Saya pimpin retret mereka. Kayaknya sekolahnya mungkin ada kali di sini ya, nggak usah disebut ya. Jadi sekolah TIT ini, pengurusnya nih di kebaktian di retret, biasalah di retret karena kita banyak waktu bareng. Tiba-tiba ada satu pengurus cewek datang sama saya, Kak Alex boleh sharing nggak? Oke, terus kemudian saya bilang apa mau di-sharingkan dek? Kak, aku pacaran sama si Tit gitu ya.
Si Tit itu ternyata ketua rokrisnya. Itu ketua rokrisnya waktu dia tunjuk. Kakak tahu, aku kan pacarannya sama dia. Oh iya, saya lihat emang anaknya ganteng gitu ya. Anaknya ganteng, pemimpin rokris. Lalu kemudian dia bilang, tapi kakak tahu, kami udah terlalu jauh. Maksudnya apa? Orang kalau sharing, konseling mesti kita jelas tanya. Maksudnya terlalu jauh apa? Sampai ke Bogor? Ya kayak gitulah kak. Kayak apa? Jauh sampai kemana? Kami sudah lakukan itu kak. Itu apa? Jelas, spesifik. Kami udah lakukan hubungan suami istri. Beberapa kali kami petting. Petting itu adalah, jadi ini buat kalian biar paham istilah ya. Karena saya takut juga beberapa mungkin masih sangat culun. Serba salahnya gini loh. Pimpin seminar ini serba salah. Saya ngomong terlalu gamblang, yang nggak tahu jadi tahu. Tapi kalau saya nggak ngomong, nanti kamu bilang ya nggak dikasih tahu, gitu ya. Nah, tapi ceritanya gini. Di dalam hubungan itu ada yang namanya petting. Petting itu adalah saling merangsang pria dan wanita. Mungkin dengan baju yang masih lengkap, tetapi juga bisa dengan baju yang acak-acakan atau tanpa busana. Tetapi belum terjadi alat kelamin pria masuk ke alat kelamin wanita. Kalau alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita, itu sudah namanya persetubuhan. Bahasa kerennya coitus. Itu bahasa medisnya, terjadi coitus. Nah anak ini, saya salah. Dia bilang waktu itu, kami sudah melakukan petting. Dia belum sampai coitus. Lalu kemudian saya bilang sama dia, apa yang kalian rasakan setelah melakukan itu? Kami nyesel sih kak, kami doa puasa habis itu. Rohani kan? Doa puasa. Dia janji kak, nggak lakukan lagi. Terus kenapa kau cerita begini? Iya kak, ternyata kami jatuh beberapa kali lagi. Saya boleh tahu di mana jatuhnya? Di rumah saya kak, kata yang cewek. Ada orang nggak di rumah? Pas beberapa kali waktu orang rumah pergi. Saya boleh tahu perasaanmu sekarang, aku ngerasanya nyesel banget kak. Aku ngerasa gak berharga banget kak. Saya bilang terus apa responmu kepada cowok itu? Saya gak bakal lepasin dia kak. Saya gak bakal lepasin dia. Pokoknya dia udah beginiin saya, jadi saya akan pegang dia sampai kami menikah. Wes. Apa yang terjadi? Saya tanya, bagaimana sikap cowok itu sama kamu? Dia belakangan suka menjauh kak. Kenapa? Ya dia gak suka aja, saya suka ngontrol. Jadi ternyata seks sebelum pernikahan kalau dikatakan menciptakan keintiman, saya mau katakan tidak benar. Seks sebelum pernikahan justru menimbulkan kecurigaan. Saya bilang apa yang kau lakukan? Saya sering kali nanya, SMS dia, kamu lagi di mana? Aku lagi begini-begini, sama siapa aja? Sama teman-teman kampus misalnya dia ngomong begitu. Atau teman-teman waktu itu dia udah kuliah soalnya cowok ini, mantan ketua rokris ini. Dia bilang, saya sampai tanya kak, sama siapa aja nama temennya. Jadi cewek ini kena penyakit curigation. Kenapa? Loh, kenapa kena penyakit curigation? Karena dia bilang, dia pikiran sederhananya begini. Kalau dia bisa lakukan sama saya kak, dia juga bisa lakukan sama yang lain. Aku takut banget kak, aku gak mau kehilangan dia. Jadi jujur ya, kalau orang bilang seks sebelum pernikahan menimbulkan keintiman, rasa percaya, no. Saya udah lihat dengan jelas, tidak. Lalu kemudian, waktu itu saya kalau orang seperti itu, saran saya putus loh. Maaf, saran saya putus. Daripada kamu melanjutkan hubungan, yang satu merasa cewek ini kayak ngemis kan? Dan itu tidak sehat dalam hubungan. Saya bilang sebaiknya putus. Tapi kak saya udah rusak. Dalam hati saya itu kan pilihanmu. Lalu gimana saya? Poin saya adalah putus dulu. Nanti dalam waktu tertentu kalau memang kalian jodoh pasti Tuhan pertemukan. Iya dong. Soalnya teman-teman dengar kalimat saya. Ketika sudah sekali berhubungan, sekali mengalami petting seperti itu, saya tanya sama mereka, sejak kalian pacaran, sudah berapa kali terjadi lagi? Beberapa kali, tiap kali ketemu jatuh, tiap kali ketemu jatuh. Mau diterusin? Kalau saya konselor yang baik, saya harus bilang putus deh. Kalau saya bilang gak apa-apa, teruskan, lanjutkan.
hati-hati loh, ini realita kan. Jadi Kak Alex cerita yang seperti ini kepada kalian supaya kalian ngeh ya. Lalu gak lama dalam waktu yang berbeda, tiba-tiba cowoknya ini sharing sama saya. Dan cowoknya gak tahu saya sudah diceritain sama ceweknya dulu. Jadi waktu itu sharing, Kak boleh sharing gak? Udah pengen saya gampar nih. Gitu ya. Tapi ya udah kan pura-pura gak tahu kan. Oh ya silakan dek. Saya berani cerita karena sudah terlalu jauh angkatannya dengan kalian ya. Ini cerita real, saya berani cerita karena pasti udah kalian gak ada yang kenal orangnya lagi. Tapi poin saya adalah begini, dia datang dan dia cerita, Kak saya sama pacar saya sudah kejauhan. Sejauh apa? Sampai mana? Ya sampai gitulah Kak, gitu apa? Jelas kan? Sampai dia ngaku, iya kami sudah petting beberapa kali. Oke, saya tanya sama dia, perasaanmu seperti apa? Habis gimana Kak ya, aku gak senang sama pacarku ini sekarang. Dia ngejar aku terus. Saya bilang ya wajar lah. Dia kan sudah kamu tanda kutip, kamu sudah bersama dia lakukan itu. Pasti dia akan pegang kamu, dia gak akan melepaskan kamu. Kamu kan sudah, apalagi kamu adalah pacarnya dan dia tahu kamu mengerti bahwa tujuan pacaran adalah pernikahan. Kalian tahu apa jawaban dia? Ini yang bikin saya shock luar biasa. Kak, tapi jujur ya Kak, kayaknya cewek itu bukan pertama kali sama saya. Padahal ceweknya ngaku Kak, pertama kali sama dia. Jadi jujur ya, kalau kau berani kasih dirimu dipegang-pegang oleh cowok yang tidak bertanggung jawab kayak begini, bukan suami, kau akan direndahkan. Ingat ya cewek ya, tidak ada bukti kasih sayang dengan memberikan dirimu. Dan cowok, jaga diri. Cowok ini rendahkan cewek itu. Kak, kayaknya dia gak pertama kali sama saya. Saya marah banget waktu itu. Cuma saya kan mesti tunjukkan dengan tenang. Ceweknya bilang pertama kali, cowoknya bilang bukan pertama kali. Jadi sebenarnya cowoknya sendiri merendahkan cewek itu. Kau bilang kasih sayang? Seks sebelum menikah menimbulkan kecurigaan. Cowok ini pun curiga, ini cewek gak bener. Ceweknya pun takut, cowoknya bisa jadi cowok yang gak bener. Kalau saya konselor yang baik, saya suruh lanjut apa putus? Putus. Kalau adik-adikku, maaf saya tidak tahu bagaimana hubungan pacaranmu. Kalau sudah tidak sehat dan berkali-kali jatuh, putus. Kalau mau konseling pribadi silakan, nomor sudah saya kasih. Tapi saya dengan sangat tulus harus katakan, hati-hati. Oke? Yang pria jaga kekudusan, yang wanita pun jaga kekudusan. Sekali kamu buka celah, ngeri. Dalam teori psikologi, wanita sebenarnya adalah wasit. Kenapa? Secara teori psikologi, nafsu pria itu cepat sekali naik. Kalau kayak gunung itu nafsu cowok itu kalau lagi nafsu set langsung. Itu cowok. Kalau kamu udah deket dia lalu napasnya udah ngos-ngosan, udah. Langsung gampar. Pak! Cowok mesti digituin. Supaya apa? Sadar. Makanya tadi lihat Fang-Fang ya. Fang-Fang dia bilang sama cowoknya apa? Nggak sengaja. Ih, pengen gue gampar deh tuh cowok. Kok nggak sengaja? Udah begitu nggak sengaja. Di dalam teori psikologi, wanita nafsunya naiknya lebih pelan. Lebih pelan sampai di atas, turunnya pun lebih landai, lebih lama. Kalau cowok begitu, pak, puk, habis, mati. Jadi di dalam pacaran teorinya secara psikologis, pria harus jadi pemain yang taat. Wanita jadi wasit yang tegas. Ini buat yang sudah pacaran, terlanjur pacaran. Jujur ya, Kak Alex gak rekomendasi anak SMA pacaran. Saya gak rekomendasi, tapi saya gak suruh putus ya. Saya gak suruh putus. Saya gak rekomendasi SMA pacaran. Kenapa? Nanti saya kasih tahu alasannya. Terlalu cepet lah pacaran zaman sekarang ya. Jadi kalau cowoknya udah mulai macam-macam, langsung wanita tiup peluitnya. Prit. Pelanggaran ya. Prit. Cowoknya masih maju lagi. Prit prit. Makin kencang. Prit.
Mesti gitu ya. Saya nggak tahu kalian tepuk tangan untuk apanya ya. Saya bingung bener. Ngapain tepuk tangan? Lakuin gitu ya. Oke. Tapi jujur lah ya. Saya harap kalian ngerti bebannya Kak Alex yang berdiri di sini. Kami kakak-kakak TPS, abang kakak staff. Please tolong. Ini bukan sekedar kita main-main pacar-pacaran. Relasi ini relasi yang Tuhan berikan ya. Nah, saya mau bicara love dulu secara sekilas. Saya udah kasih banyak contoh. Sekarang saya masuk prinsipnya. Sesudah itu kita boleh tanya jawab ya. Kata love you itu udah jadi kata basi begitu ya. Sekarang kayaknya di mana-mana love you. Bahkan bulan ini bulan apa? Bulan kasih sayang ya, Plantin ya. Love, kasih, cinta. Tetapi seringkali yang menjadi masalah adalah kita hanya mengkaitkannya dengan relasi pria dan wanita. Sebenarnya kalau kita lihat dalam semua bahasa ada kasih, ada love. Ya, sayang bahasa Batak nggak ada di atas ya. Coba kalau saya tanya, ini apa? Ini apa? Biasanya ngomongnya apa? Metal gitu ya. Ini apa? I love you. Ini bahasanya orang tunarungu ya. Untuk American Sign Language. I love you. Jadi di sini ya. Ini berarti I love you. Lihat di depan ya. Jadi orang tunarungu pun coba bilang sama temanmu, gitu ya. Ekspresikan kasih sama dia. Ya. Dengan gitu aja udah ketahuan I love you gitu ya. Nah, kasih itu bahasa yang universal, di mana-mana diomongkan. Ya. Ini kalau udah ngomong begini nggak ada habisnya lah ya. Oke, lihat, ini kasih atau bukan? Kasih juga. Siapa yang bulan ini ngasih coklat sama papa mama? Kenapa cuma ada ya? Wih, bersyukur ya. Jangan cuma kasih sama pacar yang belum ada itu. Kadang-kadang mau nembak pura-pura bawa 2 coklat gitu ya. Ini sama ini dikasih, padahal yang satu yang ditembak gitu ya. Ini kasih atau bukan? Ya. Ini juga kasih, cinta kepada tanah air. Ini juga kasih, persahabatan. Tapi gitu ya, kita selalu ngertinya memang bulan kasih sayang ya. Sampai saya bilang ini berdua pun gak mau kalah ya. Mereka juga kasih-kasihan, emang lu doang gitu ya. Nah, ini tren cinta. Waktu film ini kalian udah lahir belum sih? Udah? Emang nonton? Udah nonton? Ini salah satu film revolusioner. Kenapa saya bilang revolusioner? Kenapa? Walaupun saya nggak setuju revolusionernya. Inilah pertama kali film remaja Indonesia ada deep kiss. Ada deep kiss, mouth to mouth. Di Ada Apa Dengan Cinta. Kalau kalian lihat, sekarang semua film juga gitu kak. Film Indonesia juga. Awalnya tuh film ini. Dulu boro-boro, cium tangan. Gitu ya. Salim. Cium pipi gitu ya. Pas film ini pertama kali deep kiss, ngeri emang ya. Nah, ini beberapa slide yang saya kumpulkan. Kadang-kadang ini jadi pergumulan. Kayaknya kalau nggak pacaran anak sekarang sedih banget ya. Kalau ini terjadi pada abang kakakmu yang sudah mahasiswa, memang menyedihkan ya. Tapi buat kalian sih belum tepat, nggak mesti, nggak usah merasa tertekan. Kenapa demikian? Kita sudah masuk dalam era di mana semuanya kayaknya berkasih-kasihan. Vampir raja pacaran. Lu kagak, sedih banget hidup lo. Nah, ini saya kumpulin beberapa slide. Saya bayangkan kalian diterpa dengan gerakan cinta dari zaman ini. PHP, nggak ada yang namanya PHP, lu aja yang salah nangkep. Vino.
Cewek itu ibarat Barbie. Kamu bisa mainin mereka sesuka hati lo. Tapi ingat, cowok sejati gak mainan Barbie. Jangan mau nunggu kelamaan. Ingat, ini hati bukan halte. Ayang, aku diet ya. Nggak usah diet-dietan. Nanti kalau kurus banyak yang naksir. Makan. Ini kebahagiaan katanya. Setuju? Setuju? Ini ngeri kali. Nah, udah lihat sendirilah ya. Wisuda cuma didampingi orang tua aja. Itu wisuda atau ambil rapor? Sedih ya. Tapi teman-temanku, saya mau ingatkan pada siang hari ini. Inilah cara dunia membentuk pola pikir kita. Tapi bagaimana firman Tuhan? Apa yang disampaikan? Nah, kita coba lihat ayat 9 dan 10 sebentar ya. Saya akan banyak lewatin slide-nya. Mudah-mudahan Kak Riko nanti angkat lebih jauh lagi. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Yuk kita baca sama-sama ya. Yang sudah ketemu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Yuk yang bisa baca ya. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu ya. Yuk 1, 2, ya. Kenapa saya bahas kasih dan seks begitu dekat? Karena seks diciptakan Allah dalam konteks pernikahan. Dan pernikahan yang sejati dilandasi oleh kasih. Perhatikan Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih adanya. Sehingga kita melihat kasih itu dimulai dari Allah. Jadi kasih ini dimulai dari Allah. Dan kalau kita mau belajar tentang kasih, jangan belajar dari film Korea. Belajar dari Allah. Itu kasih yang sejati. God is love. Apa bukti kasih yang sejati? Coba baca sama-sama 1, 2 ya. Bukti kasih bukan yang ngambil. Love is not taking. Love is giving. Makanya bahasa Indonesia paling jelas mendefinisikan kasih. Apa itu kasih? Kasih ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking. Love is giving. Makanya kalau mau belajar kasih, lihat dari Allah. Kalau ada yang bilang, aku mengasihimu, tidur yuk sama aku. Aku mengasihimu yuk, cium dulu. Itu bukannya ngasih, itu rampok. Rampok. Makanya lagu paling jelas tentang kasih itu, yang paling mirip sama kasih Allah, ada yang bilang kasih orang tua. Nah lagunya itu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Gimana kasih itu? Hanya memberi, tak harap kwitansi. Ya. Memang banyak mama-mama kwitansi juga ya. Cepat besar nak ya, ajak mama keliling dunia begitu ya. Nah, itu mama kwitansi itu ya. Makanya saya bilang harusnya lagu ini bukan tentang mama, tentang Allah. Kasih Allah kepada saya tak terhingga sepanjang masa. Apa itu kasihnya? Hanya memberi, tak harap kembali. Karena ini lagu anak-anak, dia harus cari ilustrasi yang paling menggambarkan. Dia bikin bagai sang surya menyinari dunia. Matahari gak bilang besok kok gak mandi aku gak terbit. Enggak ya. Matahari terus memberi. Nah bayangkan kalau seks tidak dilandasi oleh kasih. Maka yang terjadi terus ngambil. That is not what the Bible mean when we talk about sex.
Saya lanjut ya, karena terlalu banyak hal yang harus saya lewati. Ini deh. Daripada Kak Daryl ini udah mau di ini saya. Ayo baca sama-sama. 1, 2 ya. Tapi faktanya kalau tidak ada kasih, lihat nih faktanya. Wish. Santai bro. Santai. Aku pulang lewat sini kok. Jangan marah. Mungkin pelakunya itu di belakang itu. Coba lihat nih, data-data gini nih kadang-kadang bikin sedih ya. Udah lihat datanya? Saya harap adik-adikku kalian 2 yang gak ngapa-ngapain yang paling kanan itu ya. Oke, saya tutup kira-kira 3-4 menit ini dengan definisi-definisi pacaran ya. Apa itu pacaran? Kita mesti bicara, kalau tidak ada landasan kasih maka ngeri sekali. Alkitab tidak bicara tentang pacaran, memang jelas. Alkitab cuma bicara pertunangan dan pernikahan. Tapi karena kita jelas konsepnya bahwa sesudah pacaran maka langkah selanjutnya pertunangan atau pernikahan, maka kita tarik konsepnya ke belakang. Karena pernikahan kudus, pacarannya pun kudus. Jangan pernikahannya kudus, pacarannya kudis. Nggak klop, ya. Coba lihat definisi ini. Saya lihat ke sana karena laptopnya ke sana. Menurut kamu yang mana? Tren-tren yang terjadi sekarang. Mungkin kalian bisa nambahin lagi. Semua orang pacaran, malu dong kalau jomblo terus. Kalau gitu bisa juga dong, semua orang masuk penjara, malu dong kalau nggak masuk penjara gitu. Kadang-kadang kita goblok sama tren ya. Bener, kita dibohongin sama tren. Ini definisi yang bervariasi. Kalian lebih setuju definisi yang mana? Pacaran itu punya teman dekat yang tetap. Sama dengan TTM. Pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi. Jadi gak usah mikir jauh sampai pernikahan. Pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk menjadi calon istri suami. Isinya adaptasi dan penjajakan terakhir. Yang mana yang kalian setuju? Hah? Yang terakhir? Oh udah berhasil sesi kita, mari kita tutup doa ya. Gampang ngomongnya, susah dilakuin ya. Iya ya. Karena realitanya teman-teman, saya coba bayangkan begini. Bayangkan kalau anak muda, anak remaja pacaran tidak punya pengertian tentang kasih. Kalian tahu kenapa cinta remaja disebut cinta apa? Pernah lihat monyet? Jangan bilang ini di sebelah bang. Pernah lihat monyet? Pernah. Nah, coba monyet sukanya makan apa? Pisang atau kacang gitu ya. Jadi bayangkan kalau kamu lagi makan. Terus kamu pegang pisang, biasanya monyetnya gimana? Mendekat gitu ya. Nah begitu dia dekat, dia dapat pisang, kacang, dia kemana? Lari. Karena memang monyet tujuannya cuma ambil lalu pergi. Mungkin kamu bilang, "Nyet, please stay with me, let's have lunch together," gitu ya. Tapi begitu kamu dia dapat, dia pergi. Mungkin karena itu cinta remaja disebut cinta I love you for Saya ingat pimpin retret SMP, ada anak nanya, anaknya kecil, pakai celana pendek gitu ya, SMP kelas 1. Kak Alex, menurut Kak Alex boleh gak kita pacaran? Anak cowok, saya liatin dari atas sampai bawah. Celana lu aja gak sampai bawah. Kalau saya tanya ya, kan pembimbing remaja yang baik harus tanya sama mereka. Apa tujuanmu pacaran? Tahu jawabannya apa? Kalau kita pacaran kan Kak, itu menambah semangat belajar. Wih. Oke, baik, terima kasih. Saya tanya sama dia, oke, kalau menambah semangat belajar, apakah harus pacaran? Kalau cuma sekedar nambah semangat belajar, minum Cerebrofit. Kenapa pacaran solusinya? Mendengar saya ngomong begitu, ada yang lain nimbrung. Saya ingat banget dia langsung ngomong, kakak dasar nggak mengerti anak muda.
Oke, saya bilang, kalau gitu kamu coba jelaskan. Kenapa kamu pacaran? Apa tujuannya pacaran? Pacaran itu kan, kalau kita mau jalan ke mall, kemana, kita ada teman, tinggal telepon, dia anterin kita bareng-bareng. Hah? Kalau kau jadi orang tua mau nggak? Kalau kamu jadi orang tua, om, tante pinjem anaknya ya, supaya saya nggak kesepian. Anterin saya ke mall. Saya bilang, kalau sekedar ngatasi kesepian, pelihara anjing. Bukan pacaran. Nah, saya mau tutup dengan kalimat ini buat kalian ya. Kalau pacarannya siswa didasari dengan kasih yang tidak didasari pada Alkitab. Allah adalah kasih, Allah memberikan anaknya bagi kita. Itulah kasih yang memberi. Kamu belum bertumbuh secara kerohanian, maka kasihmu adalah selalu ngambil. Selalu ngambil. Dan itulah yang membuat kenapa banyak pacaran remaja sekarang amburadul. Dia gak ngerti kasih Allah. Di hadapan altar pernikahan, perjanjiannya apa? Aku mengasihimu dalam suka dan senang gitu. Remaja belum siap mengucapkan itu. Karena itu secara jujur saya katakan, saya melihat belum semua remaja siap pacaran. Kalau kau bertumbuh dalam kasih, mengerti kasih, kau siap pacaran. Tapi yang kedua juga, ingat umurmu. Mau merit umur berapa? 26. Udah rencana nih ya. Udah ngetek gedung ya. Ngetek gedungnya cuma lewat di foto. Itu gedungku. Nah, coba sederhana. Bagusnya kalau umur 26 merit ya. Lulus kuliah kan kira-kira 23. 26 udah kerja 3 tahun. Nabung sinamot udah bisa itu. Kalau kelamaan jadi S2 dia, lebih mahal sinamotnya. Oke. Sekarang Kak Alex tanya, mau pacaran berapa lama? Pacaran tuh bagusnya berapa lama sih? 2 hari. Jujur, pacaran kelamaan bagus nggak? Pacaran kecepatan bagus nggak? Ya, kira-kira berapa lama dong pacaran? 2 tahun? 3? 4? 3 lah ya? Oke, 2. Berarti gini, dengar kesimpulan saya. Kalau kamu pacaran katanya 3 tahun, ambil rata-rata 3 tahun, lalu kamu mau merit umur 26, berarti mulai pacaran umur 23. Kau pacaran sekarang umurmu berapa? Ayo, ngomong umurmu berapa? 20? Hah? Baru 16. Berarti kamu akan pacaran dengan konsep yang benar 10 tahun ke depan. Siap? Ini masa berteman. Karena itu jujur, kalau saya tidak rekomendasi anak SMA buru-buru pacaran. Kalau sudah masuk kuliah silakan. Mulailah explore. Begitu lihat, ini cocok jadi mamanya anak-anak. Gitu ya. Saya gitu. Oke deh, thank you. Oke, thank you Kak Alex. Jadi pengen buru-buru praktek ya? Oke, teman-teman kita akan masuk sesi tanya jawab. Saya minta ditampilkan prinsip berpacaran. Lihat di depan ya, memuliakan Tuhan dalam kasih, dalam kekudusan. Pertama, dulu Kak Alex selalu mikir, cari pacar yang pertama seiman. Sekarang saya balik. Pertama lawan jenis, baru seiman. Ya, biar nggak terjebak LGBT. Selamat siang Bang Alex, nama saya Deborah dari SMA Negeri 1 Depok. Jadi waktu itu saya sempat sebenarnya saya dari awal udah percaya tuh kalau berpacaran dalam Kristus dalam Kristen tuh penting karena untuk mengenalkan. Tapi sempat ada perdebatan dengan teman saya yang Muslim yang berbicara gini, untuk apa berpacaran Dep kalau memang nantinya pun dalam pacaran itu kamu hanya berbuat dosa gitu-gitu kan. Nah makanya saya mau bertanya gitu, kenapa Bang Alex bilang kan dalam Alkitab tuh nggak ada tuh namanya pacaran, ada pertunangan dan pernikahan. Kenapa ada lagi istilah pacaran dalam Kristen gitu? Dan sebenarnya kalau memang bukan hal-hal, kalau memang hanya tadi itu ada apa pajakan apa bukan istilahnya penjajakan. Pokoknya penjajakan terakhir. Nah itu tuh penjajakan tuh berarti bisa jadi putus dan akhirnya nggak menikah gitu. Paham maksud saya kan ya Bang ya maksudnya? Dan berarti maksudnya habis itu maksudnya aku udah nggak nangkep Bang karena kadang nggak suka salah ngomong.
Nah habis itu Bang, berarti kalau misalkan ada kemungkinan putus, kenapa harus pacaran lagi gitu? Maksudnya gitu, kenapa nggak langsung mengenal tanpa hubungan pacaran yang justru itu berpotensi buat melakukan dosa gitu. Apalagi di Kristen nggak ada diajarin pacaran dalam agama. Makasih Bang. Selamat siang Bang Alex, nama saya Adinda, saya dari SMA 84 Jakarta. Saya mau tanya, tadi kan Bang Alex bilang kalau di umur-umur kita yang sekarang ini mending gak usah pacaran dulu, tapi bagaimana kalau komitmen? Ya, terima kasih Kak. Ya, shalom semua. Saya Yonatan Ramba dari SMA 48. Saya mau tanya tentang berpacaran. Ini saya berpacaran ini saya udah pergumulan gitu. Tentang pacaran ini saya udah bergumul dari SMP kelas 9 karena saya melihat teman saya banyak yang pacaran. Jadinya itu saya cari di artikel di internet gitu tentang pacaran dan semacamnya. Dan saya lihat kan pacaran zaman sekarang kan udah aneh-aneh ya. Udah gimana bilangnya, udah tercemar lah dengan prinsip pacaran yang zaman dulu. Dan sekarang ini saya mau tanya, bagaimana kalau saya pacaran tapi bukan dengan gaya atau dengan style pacaran yang sekarang gitu. Dan sebenarnya sini berhubungan juga sama pertanyaan yang kedua yang tadi. Yang pertanyaan yang kedua yang tadi kan dibilang pacaran dan komitmen. Dan itu ya kayak sekalian tanya juga tentang hal itu. Terima kasih. Dalam seminar seperti ini saya perlu mengklarifikasi, karena itu saya harap kalian tidak salah. Saya bukan melarang kalian pacaran, kalau sudah terlanjur pacaran silahkan. Saya tidak merekomendasi yang belum pacaran buru-buru cari pacar sekarang. Jadi saya bukan melarang, tapi kalau bisa nanti aja. Sekarang waktunya bersahabat. Tapi kalau kamu bilang, saya bisa pacaran yang berkomitmen seperti yang Bang Alex bilang. Silahkan, tapi berarti kamu akan pacaran sekitar 10-an tahun. Dan itu yang buat saya kelamaan. Pacaran itu sudah boleh deket tapi belum boleh ngapa-ngapain kan? Itu yang biasanya nanti godaannya banyak. Makanya saya dengar kalimat saya tidak merekomendasi anak remaja, anak SMA buru-buru pacaran sekarang, buka. Tapi kalau sudah terlanjur pacaran gimana Bang? Putusin. Kalau kamu bisa mengatakan saya mau pacaran yang berkomitmen di dalam Tuhan, go. Ada kok yang pacaran 10 tahun, 15 tahun, cuma memang pacaran kelamaan juga gak enak kan? Kamu yang bilang tadi. Mau pacaran berapa lama? 3, ada tadi 2. Lah, sekarang tahu-tahu udah mau pacaran sekarang 10 tahun lagi baru merit. Bagi saya itu somehow kelamaan. Tapi kalau kamu bilang saya bisa buktikan Bang, saya mau pacaran kudus dalam Tuhan, silakan. Saya bukannya sanksi, saya melihat ada kok yang bisa. Tapi tolong ingat baik-baik, prinsipnya tetap sama. Kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dan jadilah kesempatan itu untuk saling membangun satu sama lain. Kalau kamu udah kuliah, saya malah dorong pacaran, bener? Ayo, please, go, cari. Oke, sekarang jadi pertanyaan Yonatan sama Adinda ya. Itu poin saya, no problem. Silakan kalau kamu bisa berkata ini pacaran yang benar. Cuma saya kasih tahu resikonya. Sudah lama, kamu mulai sekarang berarti 10 tahun lagi. Kira-kira begitu. Ada satu fenomena, saya cerita aja ya. Selalu cinta itu gak ada teorinya teman-teman. Berlaku buat saya belum tentu berlaku buat kamu. Kalau cintanya ya, tapi teori dasarnya prinsipnya sama. Kebenaran, kekudusan. Itu ada di Alkitab ya. Kita gak bisa tahu teorinya persis gitu. Tapi sederhananya saya mau bilang begini. Ada anak karena terlalu cepat pacaran, selalu rasanya ada orang di sisinya. Ada orang di sisinya. Sehingga akhirnya anak ini putus. Dia putus di masa mahasiswa. 2 minggu kemudian udah jadian lagi. Kenapa? Saya gak bisa sepi Bang. Loh kan banyak teman. Ternyata masa-masa dia berteman udah habis untuk pacaran. Bayangkan kalau dari SMP udah pacaran. Berarti kan cuma berdua. Dunia milik berdua. Yang lain ngekos gitu ya.
Buat kamu dunia milik berdua. Makanya saya bilang ini masa-masa sebenarnya untuk bersahabat. Perbanyak sahabat. Tapi juga saya lihat yang sedih sekarang sih banyak yang suka PHP ya. Cowok-cowoknya sok PHP. Ceweknya sok baper gitu. Aduh sedih juga sih. Kalau ada yang menunjukkan perasaan, belajarlah menerima. Ini kalau yang udah terlanjur pacaran dan siap pacaran. Kalau ada yang menunjukkan perasaan, biasanya kan cowok yang nunjukin perasaan ya. Cewek harap hargai dengan baik. Aku itu kadang-kadang cowok sampai maju itu sudah 1 RT doain itu. Jadi tolong hargailah waktu dia maju. Oh gitu. Jadi jangan gini begitu dia maju, ngaca kau, itu kaca besar, lihat dulu di kaca baru maju. Jangan gitu. Ada yang suka sama kamu mesti syukuri. Terima kasih ya kamu suka sama saya. Tapi saya ini masih sekolah. Mama papa mungkin bilang belum saatnya. Jadi kita sahabatan dulu ya. Itu kan jelas. Atau kalau kamu udah siap. Makasih ya kamu punya perasaan sama saya. Saya doain dulu ya seminggu. Jelas. Doain, cari tahu. Tanya kakak-kakak rohani. Siap gak saya pacaran. Kamu yang pertimbangkan. Cowok juga harus berani ditolak. Ya cowok ya, jangan takut ditolak. Kalau kamu takut ditolak, berhenti jadi cowok. Udah nasib kita itu. Jadi jangan misalnya ada yang bilang, aku tuh suka sama kamu. Terus ceweknya bilang, sorry ya, enggak. Lalu kamu bilang, sorry minggu lalu juga bercanda kok. Enggak tuh, bercanda itu jangan. Kamu gak siap ditolak berarti. Mesti siap ditolak. Oke, belum saatnya, next time. Ini seiman semua ya. Di dalam konsep saudara sepupu kita, di dalam konsep teman-teman yang M, memang tidak ada konsep pacaran. Oke, dengerin sebentar ya. Mereka konsepnya itu dipertemukan tanpa pacaran, bisa langsung jadian. Dan sebenarnya Alkitab Perjanjian Lama juga begitu. Kayak Macomblang ya, Abraham cari untuk Ishak, dia cari dari keluarganya, dia suruh hambanya cari dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya prinsip pacaran ini agak sedikit kita balik sekarang. Alkitab tidak bicara pacaran, tetapi perhatikan. Di dalam hukum Yahudi, kalau orang menikah maka diharapkan di tahun pertama pernikahan mereka belum punya anak. Tahun pertama atau tahun kedua. Tetapi itu masa saling mengenal. Jadi jangan dulu sampai ada interupsi anak. Bayangkan kalau dia baru kenal padahal dijodohin, belum kenal-kenal amat langsung ada interupsi anak. Jadi konsep orang Yahudi, jangan langsung punya anak. Nah, kita ini kan sekarang ngebalik polanya. Kita kenal dia dulu, pacaran dulu baru menikah. Tapi dalam realitanya begini, saya melihat tidak apa-apa. Prinsip ini pun bisa kita lakukan dan pacaran yang Kristiani bisa jadi teladan. Bagaimana yang satu belajar mengasihi, yang satu belajar mengasihi. Dan jangan dikatakan daripada lu pacarannya berbuat dosa, itu kalau pacaran dengan hawa nafsu. Tapi kalau pacaran dengan kasih, malah justru jadi berkat. Orang bisa melihat, iya ya, mereka saling mendukung, saling membangun. Jadi jujur aja kalau saya sendiri melihat, jangan karena di Alkitab tidak ada pacaran, lalu kemudian kita lihat saudara sepupu kita mereka memang tanpa pacaran, lalu kita jadi skeptis sama pacaran. No, bagi saya itu cara yang Tuhan pakai mempersiapkan kita dalam penjajakan terakhir. Makanya kalau pacarannya jelas tujuan akhirnya, kamu pun akan bisa jelas pacarannya. Isinya pacaran apa? Jangan ngomong, nanti kita pergi ke bulan ya yang. Lama. Kalau betul arah pacaranmu pernikahan, maka yang dibicarakan apa? Nanti mau tinggal di mana? Habis menikah, bapak mamaku ikut aku atau ikut kamu? Bapak mamamu bakal ikut sama kamu? Nanti di mana kita beli rumah? Kamu bilang, bang jauh banget. Makanya jangan dari sekarang pacaran. Sekarang bersahabat gitu ya, nonton, jalan-jalan. Kalau pacaran itu kalau mau yang serius memang mesti mempersiapkan pernikahan. Nanti kalau punya anak, siapa yang kerja? Itu kan mesti dibicarakan.
Jadi banyak orang tidak jelas pacarannya isinya apa karena tujuannya nggak jelas. Kalaupun tujuannya jelas, karena kelamaan pacaran, potensi berbuat dosanya lebih besar. Makanya saudara sepupu kita itu agak nyalahin kita. Kristen sih ngajarin pacaran, pantas waktu pacaran, lihat film bule. Baru ketemu, masuk kamar, ketemu, masuk kamar. Kita dicap pacaran itu membuat orang jatuh dalam dosa. Padahal bisa dengan kualitas yang baik. Ya. Silakan 3 orang penanya juga. Ya, shalom semua. Nama saya Arli dari SMA Negeri 3 Depok. Tadi Bang Alex sempat bilang kalau kita dipengaruhi sama persepsi dunia. Nah, sekarang-sekarang ini kan muncul persepsi dunia bahwa Tuhan itu satu, kita yang berbeda. Nah, tapi nyatanya ketika kita pacaran beda agama, mereka, pasangan kita itu menyangkal Allah yang nyata dalam diri Yesus. Nah, jadi sebenarnya benarkah persepsi itu? Nama saya Titus, saya dari SMA 48 Jakarta. Ini saya mau nanya nih ke Bang Alex, kan sekarang kan lagi di SMA itu trennya pacaran Nah buat saya nih yang masih jomblo gimana tuh? Yang saya mau tanyain, gimana caranya untuk mengatasi rasa minder saya karena yang lain pacaran dan saya masih jomblo. Terima kasih. Shalom Bang Alex, saya Robert dari SMA 64. Robert dari SMA 64. Saya mau nanya, kalau kita ada kebelet pengen pacaran yang baik itu kayak gimana yang harus dilakuin? Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus. Sekarang ada definisi LDR yang berbeda juga ya. Iya, kita LDR tapi satu kota. Kenapa bisa LDR? Karena beda rumah ibadah. Sedih banget ya. Saya pribadi setelah belajar firman Tuhan, saya harus katakan kalau orang tanya, Allah kita sama enggak? Maka saya akan jawab 2. Saya bisa jawab ya, saya bisa jawab tidak. Ya dalam pengertian Allah yang benar cuma satu. Dan dia menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Jadi sama enggak kalau dia mengatakan dia cuma punya Allah yang tidak menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Kalau bicara Allahnya dalam arti naturnya, mungkin ada yang bilang sama kok. Tapi saya harus katakan tidak. Sorry, itu pendapat pribadi saya waktu saya belajar tentang kristologi. Justru jelas sekali di dalam Yohanes 1:18. Coba buka. Yohanes 1 ayat 18. Bisa tolong bacakan buat kita Yohanes 1 ayat 18. 1, 2, iya. Jadi kita percaya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Kalau dikatakan sama, no. Justru karena itulah saya harus mengatakan saya tidak setuju persepsi yang mengatakan kita sama aja. Kalau kita sama aja maka kau gak perlu percaya Yesusku, kan sama. Tapi justru karena saya melihat berbeda, saya akan cerita tentang Yesus dan saya berharap satu waktu kau akan kenal dia secara pribadi. Penginjilan bukan maksa orang pindah agama Kristen ya. Tapi penginjilan dimulai dengan saya menyaksikan apa yang saya nikmati dengan Yesus. Dan saya harap kau pun bisa percaya pada Yesus yang sama. Jadi saya harap adik-adikku tidak tergoda dengan konsep-konsep kan sama aja kak. Tuhannya satu. Sorry. Allahku satu yang di dalam 3 pribadi. Allah Tritunggal. Jadi kita punya pemahaman tentang hal itu. Idrus tadi ya, jangan minder. Minder itu membuat kita menyadari bahwa identitas kita itu kurang, mesti ditambah sesuatu. Waktu Allah ciptakan kita indah pada diri kita. Ya, saya seringkali cerita ilustrasi ini kan. Ada anak datang bilang, Kak Alex aku dibilang jelek. Saya lihat memang jelek.
Tapi itu tampilan luarnya doang ya. Mukanya sih jelek. Tapi saya bilang sama dia, kamu itu berharga di hadapan Tuhan. Ada ayatnya loh, kamu berharga di mataku. Dan engkau ini mulia. Karena itu harga diri kita bukan karena, denger ya. Harga diri kita bukan karena kamu ganteng apa cantik. Bukan. Bukan karena kamu kaya atau miskin. Bukan. Bukan karena kamu punya prestasi atau tidak di sekolah. Tuhan mengasihi kamu apa adanya, bukan ada apanya. Itu manusia. Manusia mengasihi kita selalu lihat ada apanya. Tapi Tuhan mengasihi kita apa adanya. Karena Tuhan waktu ciptakan kita dia bilang engkau anakku. Jadi itu mau saya sudah pacaran, belum pacaran. Tidak ada yang bisa menggantikan identitasku di dalam Tuhan. Jadi kalau ada yang pacaran, puji Tuhan kamu sudah pacaran. Puji Tuhan saya masih belum pacaran. Kenapa? Emang kalau belum pacaran mesti dibunuh? Bunuh, matiin, gak pacaran tuh orang. Enggak lah. Kita hayati ya, kita punya hal yang jelas di dalam diri kita. Teman-teman saya takut ya, kita itu banyak dimasuki konsep saya berharga kalau. Kita mesti punya konsep, saya berharga karena Allah ciptakan saya. Meskipun saya berjerawat. Tuhan sayang sama yang jerawatan? Sayang. Tuhan sayang sama yang mulus mukanya? Sayang. Tuhan sayang sama yang kurus? Sayang. Sama yang gendut? Sayang juga. Malaikat kerja keras kan buat kami yang gendut? Tuhan sayang sama yang miskin? Sayang. Yang kaya? Kamu ranking 1 Tuhan sayang? Kamu gak dapat ranking Tuhan sayang? Tuhan sayang, orang tua benci. Makanya kadang-kadang itu ya. Cara pandang manusia selalu lihat apa yang kita punya. Pertanyaan tadi, siapa adik kita satu lagi? Robert, apa yang dilakukan dalam pacaran? Lihat slide ini adik ya. Yang bukan tujuan pacaran dulu. Apa yang bukan tujuan pacaran yang pertama? Coba baca. Kedua, ketiga, keempat. Kalau begitu apa tujuan pacaran? Yuk, 1, 2 ya. Penyesuaian rohani, penyesuaian karakter. Jangan gitu ya. Coba dulu nanti kalau beli gak cocok kan. Tidak. Ini masa penyesuaian. Penyesuaian itu mengenal. Dan mengenal apa yang dikatakan, apa yang dilakukan dalam pacaran. Bagi saya justru kalau kamu lewati masa-masa mengenal. Maka lewatilah masa kayak kenal. Pergi bersama, ngobrol, berdoa bersama, pelayanan bersama. Itu jadi kesempatan kamu kenal lebih jauh. Ya. Nah, di dalam pacaran tetapkan batas-batas keintiman. Ya. Saya sama pacar saya, sekarang istri saya, mantan pacar. Cewek lah biasa ya, tahu-tahu dia waktu kami pacaran dia gelendotan di sini. Abang. Apa abang-abang? Saya bilang sama mantan pacar saya ini. Waktu kami pacaran saya bilang, "Dek, aku punya nafsu, meskipun saya hamba Tuhan saya ada nafsu. Nafsu itu baik gak? Baik, Tuhan kasih nafsu yang gak boleh hawa nafsu. Perlu nafsu makan gak dalam hidup? Perlu kan? Bayangkan kamu lihat makanan lihat kamu, kalian lihat-lihatan. Gak ada nafsu. Perlu nafsu seks? Suami istri sudah menikah perlu nafsu seks? Perlu, makanya banyak suami konsultasi karena udah gak punya nafsu sama istrinya. Loh, perlu nafsu. Bayangkan suami telanjang, istri telanjang. Terus apa itu? Oh, daging lewat gitu. Gak bisa. Butuh nafsu deh. Ya. Siapa yang ciptakan nafsu? Siapa yang ciptakan nafsu? Tuhan. Tuhan kasih nafsu itu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau belum waktunya hati-hati mempermainkan nafsu jadi hawa nafsu. Jadi waktu istri saya peluk saya, dia pegang tangan saya bilang, "Dek, saya ada nafsunya nih." Lepasin. Abang apa sih? Lepasin. Saya tahu batas keintiman. Saya dipegang dikit korslet. Apalagi dengan orang yang saya sayang. Jadi bayangkan, karena ini kita butuh eros kan? Kasih
kasih suami istri, dia pegang saya berasa. Lepasin. Apa sih? Lepasin. Mau selamat nggak? Lepasin. Bener. Jadi saya bukan sosok yang kayak film-film bule, ciuman. Kalau ditanya, saya pacaran 3,5 tahun. Abang berapa kali cium istri waktu pacaran? Saya cium dia 3 kali. Pada waktu dia ulang tahun dalam 3 tahun kami pacaran, saya cium pipi dan di depan teman-teman di perkantas. Cuma 3 kali. Saya nggak, ayo main cium-ciuman gitu ya, pangku-pangkuan, no. Peluk, saya peluk dia 1 kali. Peluknya lama, kenapa? Papanya meninggal. Saya peluk dia, sepanjang perjalanan ambulans, saya peluk dia, saya hibur dia. Selebihnya saya bilang, Dek, bahkan kami nggak nonton. Waktu pacaran kami berdua sepakat tidak nonton ke bioskop. Kenapa? Bioskop itu mengerikan. Kita ngadep ke sana tapi tangan bisa kemana-mana. Lalu gelap lagi kan? Jadi kita nggak mau. Kami mau pacaran dengan... Pacaran itu enaknya ngobrol, cari tahu, ngobrol, saling tahu. Kalau film kita sama-sama lihat hal yang sama tapi nggak ada komunikasi. Kamu mesti tentukan loh, pacaranmu mau kayak apa? Loh abang pacarannya ngapain? Kami doa. Kami baca Alkitab sama-sama. Kolot banget hamba Tuhan sih. Enggak, saya jujur bilang adik-adikku yang sudah pacaran, mari bangun pacaran suasananya rohani. Ini lihat ya beberapa hal mungkin terakhir. Ayo baca yang pertama. Tips untuk menghindari seks bebas dalam pacaran. 1, 2 ya. Oke, yang pria yang suka pornografi. 1, 2 ya. Kalau sulit mulai dari kurangi pelan-pelan, jangan terlalu. Pacaran itu yang saya bilang, saya nggak rekomendasi loh pacaran kelamaan. Saya aja nyetrum-nyetrum waktu itu. Kamu mau nyetrum 10 tahun? Belum bisa ngapa-ngapain. Itu yang maksud saya, temenan dulu lah kalau memang nggak terlalu ini ya. Ayo wanita, 1, 2 ya. Bisa. Ini. Jauh banget ya ruang tamu sama mall ya. Gak apa-apa, tapi itu menolong loh. Kalau kamu tidak, kamu senangnya pacaran tempat sepi, berdua, pegangan, aduh udah deh. Coba sama-sama, 1, 2 ya. Cowok tuh suka gitu ya, kayaknya rasa sayang itu apalagi kalau kamu kurang sentuhan, orang tua jarang menyentuh, dapat pacar yang nyentuh-nyentuh tuh wah rasanya kayaknya aduh aku berharga banget, ayo cium-cium dikit. Teman-teman saya kasih tahu lah ya, saya kasih tahu nih, seks itu nikmat, itu indah. Kenapa? Yang ciptakan Tuhan. Kadang-kadang kita ngelihat Tuhan itu anti kenikmatan. Bayangkan Tuhan kasih saraf-saraf kenikmatan di sekitar bibir. Di sekitar leher, di sekitar buah dada untuk yang wanita, di sekitar alat kelamin. Itu semua nikmat, tapi kalau dipakai belum saatnya, itu membawa kehancuran. Setelah saya menikah, saya harus katakan kepada kalian, saya sudah nikmati semua, itu indah, indah sekali. Tapi itu dinikmati sesudah menikah. Jangan buka kado sebelum waktunya, ya. Terakhir, 1, 2 ya. Itu ya, saya harap kalian bisa pahami itu. Thank you.